Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan penguji PBG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rodotul Husnayanif. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 2 Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahap 2 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 20150278436. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 2 Singosari dengan melaksanakan layanan konseling kelompok realita teknik WDIP. Kepada Bapak, Ibu dosen dan penguji, kami mohon arahan, bimbingan serta masukan demi perbaikan layanan saya. Berikut video praktek layanan saya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Oke. Bagaimana kabarnya? Silakan duduk. Silakan duduk Sarwana. Ima, silakan duduk. Disna ya. Silakan Budion, silakan duduk. Oke. Oke. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah datang pada kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Budion sehat? Sehat. Seva? Sehat. Bagaimana Ima? Oke, sehat semua ya nak ya? Nggak ada yang Sehat, sakit Bu. ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik ya nak ya. Sebelum kegiatan konseling kelompok ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dengan harapan kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik ya, berjalan dengan lancar dan problem permasalahan kalian bisa kita selesaikan bersama-sama. Baik anak-anak, silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa disilahkan. Oke anak-anak, kayaknya kok tegang sekali ya kalian ya? Iya, Bu. Lelah ya? Iya, Bu. Habis mengikuti pelajaran di kelas ya? Nah, Oke, nah Bu Husna ingatkan ya untuk kegiatan bimbingan, mohon maaf untuk kegiatan konseling kelompok ini harus kita ikuti dengan suasana yang menyenangkan, hati yang senang ya, hati yang riang, hati yang gembira ya. Oleh karena itu biar suasananya mencair, marilah kita bersama-sama ice breaking dulu ya. Ice breakingnya mudah sekali. Nanti kita perkenalan satu persatu ya. Kita memperkenalkan diri dan menyebutkan sisi paling positif dari diri kita. Gitu ya. Mungkin saya mulai dari Husna ya. Nama saya Husna ya. Saya adalah sosok yang tidak tegaan ya. Tidak tegaan, kadang terlalu melo ya. Itu saya ya. Mungkin berikutnya saya berikan kesempatan pada Disna. Silakan Disna. Perkenalkan, nama saya Disna Putri Anissa dari kelas 11 IPS 1. Saya anak yang tentunya baik hati, penyayang, suka kucing, dan nggak bucin tuh Bu. Iya, luar biasa ya Disna. Oke Disna, silakan mempersilahkan teman di sampingnya. Iya, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilham. Saya anak yang tenang, kalem kalau di kelas. Ya, saya anaknya pendiam, tapi saya tidak dingin. Dan saya biasanya suka menolong orang. Oke, luar biasa. Temannya atau Budion? Silakan Budion, ulang nggak? Oke, silakan Budion. Perkenalkan nama saya Budion.
Saya orangnya friendly, suka berteman dengan orang yang baru, dan saya suka kucing. Kucing juga. Wah, melo hatinya ya. Oke, boleh Bu Dion silakan mempersilahkan Seva. Halo, perkenalkan nama saya Seva Kurnia Pratama Rahman, biasanya dipanggil Seva. Saya itu orangnya ramah, friendly, humble, terus populer, dan pastinya ganteng. Tepuk tangan untuk Seva ya. Oke, sudah Seva ya? Udah dong. Sudah tercover semuanya. Boleh Seva silakan mempersilahkan teman di sampingnya. Perkenalkan, nama saya Sarwana Herman Putra, sering dipanggil Sarwana, dan saya nggak suka dipanggil Herman. Kenapa? Karena itu nama bapak saya. Ya. Sisi positif saya adalah tentunya saya suka dengan ide-ide kreatif. Saya adalah orang yang selalu ingin jadi beda di antara yang lain. Dan saya suka dengan hal yang berbau seni. Oke. Kalau Seva ngomongnya paling ganteng ya saya nomor 2. Luar biasa. Oke, yang terakhir. Dan Oke, silakan. monggo silakan. Saya yang terakhir, saya Halimat Sadia, bisa dipanggil Ima. Saya orangnya suka berorganisasi, suka diskusi, juga tidak suka yang berantakan. Tapi kamar saya berantakan. Nah, ini ya suatu hal yang berseberangan, tapi keinginannya luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya, anak ya. Dengan harapan Bu Husna dengan apa ya anak-anak menunjukkan nilai positif kalian, ada sisi apa ya kepercayaan diri yang muncul pada kegiatan konseling kelompok ini ya. Berarti kalian sudah bisa mengidentifikasi konsep diri positif pada diri kalian. Luar biasa, sekali lagi tepuk tangan untuk anak-anakku. Baik anak-anak, kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Kegiatan konseling kelompok itu apa sih? Kegiatan konseling kelompok itu kegiatan yang mengutamakan dinamika kelompok, ya, kolaborasi, diskusi dalam menyelesaikan permasalahan bersama-sama. Begitu. Dari apa yang Bu Husna jelaskan, sudah jelas, Nak? Jelas. Baik. Berikutnya Ibu akan jelaskan tentang asas-asas dari konseling. Asas konseling itu ada 3. Yang pertama asas keterbukaan. Nah, di sini Bu Husna harapkan anak-anak terbuka ya. Anak-anak jangan sungkan untuk menyampaikan idenya ya. Saya yakin kalian pasti ide-idenya kreatif, cemerlang nanti dalam memberikan feedback satu sama yang lain ya. Yang kedua, kesukarelaan ya, anak-anak datang ke sini tidak ada yang merasa terpaksa ya, terbuka, tersukarela ya Nak ya, jadi enjoy mengikuti kegiatan konseling kelompok. Dan yang tak kalah penting adalah kerahasiaan. Ini sangat penting, yang asas yang harus kita junjung bersama. Jadi apapun data yang ada di sini harus selesai di sini, tidak boleh sampai kepada orang lain yang tidak punya kepentingan dalam mengetahui permasalahan ini. Dari 3 asas tersebut anak-anakku bisa memahami? Bisa. Oke, sekarang menyambung dari asas yang ketiga, sebelum kegiatan konseling kelompok ini dimulai, mari kita bersama-sama membacakan ikrar janji konseling ya. Nanti Ibu yang membacakan, anak-anak silakan mengikuti apa yang Bu Husna sampaikan. Oke. Dengan ini saya menyatakan akan sanggup menyimpan, merahasiakan segala data atau keterangan yang tidak layak diketahui oleh orang lain dan kegiatan yang ada di ruang ini akan berakhir di ruang ini juga. Oke, baik anak-anak, terima kasih kalian sudah menyampaikan ikrar janji konseling. Saya berharap dari masing-masing poin anak-anak bisa memaknai ya Nak ya, artinya harus benar-benar kita jaga kerahasiaannya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tahap inti ya Nak ya. Anak-anak sudah siap untuk ke tahap inti? Siap. Ya, mahnya senyumnya dulu. Oke. Baik anak-anak, konseling kelompok ini berdasarkan dari hasil AKPD ya Nak ya. AKPD dan hasil observasi serta wawancara menunjukkan bahwa kalian berenam
saat ini sedang mengalami penurunan semangat belajar seperti itu, dan hal itu jadinya mempengaruhi prestasi kalian belajar juga. Mengingat kalian berenam ini adalah anak-anak yang sangat berkualitas di kelas ya, seringkali mendapatkan prestasi di 10 besar atau 5 besar. Nah, hal inilah yang membuat kita harus melaksanakan konseling kelompok ya untuk memecahkan masalah tersebut secara bersama-sama. Gitu. Sekarang Ibu akan menyampaikan teknik konseling kita adalah teknik konseling realita ya Nak ya. Teknik konseling realita ini atau pendekatan teknik konseling realita ini nanti kita akan menggunakan metode WDIP. WDIP itu apa? Want, Doing, Evaluasi, dan Planning. Nah, ya, itu ya, bisa difahami ya Nak ya? Oke, baik, Bu Husna ingin menyampaikan Nak. Peran saya di sini adalah sebagai pemimpin kelompok, ya. Kalian sebagai anggota kelompok, ya. Pemimpin kelompok mengkoordinir kegiatan apa ya? Kegiatan diskusi kelompok, dan anggota kelompok harus berperan aktif di sini. Selain itu, Bu Husna menyampaikan Bu Husna di sini sebagai konselor. Konselor itu tugasnya hanya apa ya? Membantu konseli menyelesaikan masalah. Yang berperan aktif siapa Nak? Konseli. Konseli artinya anggota kelompok. Jadi saya minta peran aktif kalian ya untuk mengatur, merencanakan ya sesuai dengan teknik tadi dalam menyelesaikan problem kalian. Dari sini sudah bisa dimengerti anak-anakku? Baik, sekarang saya akan memberikan kesempatan satu persatu untuk bercerita ya, permasalahannya apa. Dimulai dari siapa? Saya. Boleh, silakan Seva. Jadi gini Bu ya, akhir-akhir ini saya ngerasa kayak nilai saya semakin turun Bu. Mungkin karena akhir-akhir ini saya juga itu Bu, biasa Bu, anak muda Bu. Apa, Seva? Saya merasa itu Bu, tertarik sama orang gitu Bu. Begitu. Jadi kapan hari saya kenalan gitu Bu. Iya. Nah, waktu kenalan itu beberapa hari setelah kenalan itu saya merasa semangat banget Bu untuk sekolah Bu. Nah, tapi setelah beberapa hari berlalu, tiba-tiba orang itu Menjauh. semacam menjauh gitu Bu. Gitu. Terus seketika di waktu yang bersamaan juga saya jadi males belajar gitu Bu, sering sedih, galau, dan ya Bu, apalagi kalau di sekolah itu biasanya ketemu anak itu Bu. Tapi lebih tepatnya broken heart ya. Broken heart. Atau Iya, mungkin iya. baik Seva, nanti kita diskusikan bersama problemnya Seva. Terima kasih. Baik, oke, selanjutnya siapa yang mau bercerita tentang problemnya? Mungkin saya. Oke, silakan Sarwana. Saya orangnya cukup cinta ilmu pengetahuan, apalagi ada teman yang bisa diajak untuk membicarakan materi yang sedang kami pelajari. Akhir-akhir ini mungkin di mata orang banyak prestasi saya bisa dibilang baik, tapi saya merasa ada penurunan signifikan dari berbagai hal semenjak saya merasa nggak ada teman buat menjadi seorang rival, pesaing, atau bisa disebut kompetitor. Saya itu semangat untuk mengejar prestasi jika ada orang yang sekiranya sama seperti saya. Jadi saya sama dia itu kayak balapan untuk mencapai nilai yang bagus. Jadi yang kompetitif gitu ya, Ren? Ya. Dan saya akan semangat bila saya ada di kondisi yang kompetitif seperti itu. Namun semenjak pesaing saya ini sudah nggak ada, sudah dia pergi entah kemana, sudah meninggalkan persaingan ini, saya jadi nggak semangat lagi. Saya mencari-cari pesaing yang baru agar saya lebih semangat, sehingga selama masih belum ada pesaing ini saya masih kayak agak ngedon gitu. Soalnya terasa hampa. Ya. Oke, luar biasa ya. Jadi harus ada kompetitornya ya, begitu ya. Oke, baik. Seva sudah, Sarwana sudah. Siapa lagi ya, Nak, yang mau menceritakan? Satu persatu nanti. Silakan, Ilham. Kalau masalah saya itu orangnya kalau misalnya di kelas itu kalau dikasih tugas Bu itu sering sekali untuk selalu jadi yang pertama untuk menyelesaikannya. Bahkan teman-teman yang lain baru
mengejar deadline, saya pun kadang-kadang sudah duluan selesai. Iya. Iya, tapi akhir-akhir ini tuh saya kayak terpengaruh gitu Bu. Kan di awal semester ini duduknya di kelas itu dipindah Bu. Jadi teman-temannya pun juga yang di sebelah saya, di depan saya, belakang saya pun juga dia berubah. Nah, jadinya ya saya pun ikut terpengaruh di circle mereka pun. Jadi sekarang itu kalau saya mau ngerjain tugas kadang-kadang ya lebih mementingkan circle, Pertemanan. iya, daripada Oke, mungkin bisa jadi gara-gara berpindah circle pertemanan akhirnya berpengaruh pada semangat belajar Ilham. Begitu ya Ilham ya? ya, ya betul. Begitu ya teman-teman ya? Iya. Ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya ya mewakili ya. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa lanjut untuk membahas problem permasalahan teman-teman yang lain ya. Oke anak-anak, Bu Husna akan memberikan sedikit apa ya, metafora ya. Metafor itu apa anak-anak? Perumpamaan. Sebuah perumpamaan ya, sebuah apa ya, perumpamaan ya, bahasa perumpamaan ya. Jadi hidup itu kan bagaikan menapaki tangga demi tangga begitu ya nak ya. Ada kalanya kita memang berada di titik lelah, di titik jenuh seperti itu ya. Tetapi apakah kita akan memilih tetap berhenti di tangga tersebut atau kita punya tujuan yang harusnya kita pertahankan, yaitu prestasi belajar anak-anak? Ya, itu sebuah perumpamaan. Ya, kita memang sedang menapaki ya setiap proses kehidupan ya, setiap proses belajar ini sedang kita tapaki bersama. Mungkin saat ini anak-anak sedang merasa lelah, merasa jenuh, semangatnya turun. Tetapi dari perumpamaan ini Bu Husna berharap anak-anak punya gambaran bahwa ada tapakan tangga yang harus kalian lampaui tiap harinya ya. Jadi ada progres yang harus kalian harus kalian tempuh ya. Begitu ya nak ya. Bu Husna menyiapkan ya. Di sini Bu Husna menyiapkan kertas ya anak-anak, silahkan kalian menuliskan identitas kalian di sini. Ini kelasnya sama ya kita ya. Dari kelas yang sama, silakan anak-anak menuliskan won. Won itu apa sih? Keinginan kalian ya nak ya. Tuliskan di sini, nanti kita diskusikan bersama. Terus apa yang sudah kalian lakukan ya. Terus apa yang sedang kalian lakukan dan apa yang akan kalian lakukan. Ya nak ya. Terus di sini ada evaluasi dan planning. Nanti evaluasi dan planning ini akan kita dapatkan dari hasil diskusi kita bersama. Yang penting sekarang anak-anak buat won dulu. Goal kalian apa sih dari problem kalian, harapan kalian apa sih, keinginan kalian apa sih, dan juga identifikasi di sini ya, yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Baik anak-anakku, dari penjelasan Bu Husna sudah bisa dimengerti nak? Baik, saya bagi ya. Oke, silakan. Ya, silakan dikerjakan sekarang untuk bahan diskusi kita ya. Oke, sudah anak-anak? Sebentar. Oke, baik, silahkan. Oke, baik ya, mohon maaf tadi Bu Husna lupa ya, belum menyampaikan kontrak waktu ya. Jadi untuk layanan kita ini akan kita laksanakan 1 jam pelajaran ya, kurang lebih 1 kali 45 menit atau menyesuaikan ya. Bisa lebih cepat atau mungkin menyesuaikan, bisa mundur sedikit saja. Seperti itu ya, Nak ya? Oke, silahkan. Anak-anak? Sudah. Oke, sudah buat keinginan, Bon? Sudah buat dunia? Sudah ya, Nak ya? Baik, sekarang Ibu tawarkan kepada kalian siapa yang mau menyampaikan ya, wonnya apa, dunia apa, terus kemudian sambil melihat apa ya, situasi ya, melihat keefektifan waktu nanti akan selesai berapa
konseli ya hari ini. Kalau memang tidak selesai semuanya, nanti kita masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk saat ini, Ibu akan memberikan kesempatan siapa yang mau menceritakan terlebih dahulu, akan mau menyampaikan terlebih dahulu. Baik, silakan Seva. Yang lain menyimak ya nak ya. Oke, baik. Jadi yang pertama itu yang sudah saya lakukan. Wonnya dulu nak. Oh, Wonnya. wonnya. Oke. Oke, won saya itu saya pengen mendapatkan semangat belajar dan kembali mendapatkan prestasi saya, Bu. Terus saya udah melakukan gaya belajar yang sudah saya gemari dari dulu, Bu. Yaitu belajar menggunakan musik biar saya rileks gitu. Terus saya bermain game, Bu, sejenak, Bu, buat melupakan apa yang terjadi gitu, Bu. Tapi masih belum berhasil. Dan sekarang yang saya lakukan ya menahan rasa sedih, terus berusaha berdamai dengan keadaan. Silakan Seva. Yang akan saya lakukan ya saya mungkin mau bersahabat dengan banyak orang gitu, Bu. Cuman itu, Bu. Bu Wisna boleh mereview lagi ya nak ya. Tadi problemnya Seva itu mengalami penurunan prestasi diakibatkan karena Seva mengenal orang ya, mengenal lawan jenis begitu ya Seva ya. Karena sering berkomunikasi, sering mengerjakan tugas bersama begitu ya. Akhirnya awalnya bersemangat dengan keadaan itu, tetapi kemudian keadaannya berbalik, berbeda, dia semakin menjauh, tidak sesuai dengan ekspektasi, dan akhirnya berpengaruh pada penurunan semangat belajar Seva. Begitu ya Seva ya? Terus Seva punya keinginan untuk kembali berprestasi, kembali semangat lagi, kembali bisa dapat prestasi lagi di 5 besar lagi, begitu ya Seva ya? Dunia Seva sudah melakukan belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kadang dengan mendengarkan musik, terus sejenak untuk mengusir kejenuhan dengan bermain game, terus yang sedang dilakukan berdamai dengan waktu, dengan keadaan ya, gitu ya. Oke anak-anak, saya ingin kita berpartisipasi secara aktif ya untuk membantu teman kita dalam menyelesaikan problemnya ya. Yang pertama Seva dulu ini ya. Oke anak-anak, saya minta yang lain juga berkontribusi, memberikan masukan, memberikan tanggapan dari dunia Seva ya, yang sudah dilakukan, yang sedang dan yang akan dilakukan. Mungkin nanti bisa kita evaluasi bersama sehingga menjadi sebuah planning atau rencana tindak lanjut nyata yang bisa kita pertanggungjawabkan untuk kita kerjakan, begitu ya. Oke, monggo siapa anak-anak yang mau memberikan pendapatnya. Boleh silakan Disna. Ya Disna silakan. Berarti permasalahan utamanya Seva itu lebih ke gagal move on gitu ya. Lebih ke gagal move on, terus semangat belajarnya turun. Sebenarnya tips move on itu cuma satu sih menurut aku. Tips move on itu sebenarnya cuma satu, yaitu love yourself. Love yourself. Kayak iya, love yourself atau cintai diri kita sendiri. Cintai diri kita sendiri dan bahagia. Contohnya kayak kamu, Seva, bisa lakuin hobi apa yang kamu sukai, terus main sama teman-teman, ketawa-ketawa gitu. Nanti pasti lama-kelamaan kamu pasti bakalan lupa gitu. Ya, waktu buat mikirin si dianya itu pasti bakalan nggak ada waktu. Jangan kasih dirimu waktu senggang untuk memikirkan dia. Jangan dilawan. Iya, betul. Sarwana akan menambahi dari yang disampaikan di sini. Silakan Sarwana. Berpengalaman juga ya. Beberapa pengalaman ya. Silakan nanti ditulis ya nak ya, di evaluasinya ya. Dalam ya sudah hakikatnya sewajarnya, sudah kodratnya kita di umur segini itu akan menyukai seseorang lawan jenis tentunya. Yang paling berat itu pasti cinta pertama. Mau enggak? First love itu adalah paling membekas dalam hidup kita. Dan indah ataupun tidak, itu akan tetap melekat pada kita. Pernah nggak jatuh cinta pada satu hobi? Pernah? Mungkin itu cocok banget. Oke
Dunia Seva tadi yang sudah sudah, sedang dan akan, adakah koreksi anak-anak? Apakah sudah tepat langkah yang diambil Seva? Menurut kalian adakah yang perlu dievaluasi kembali? Dari yang sudah dilakukan itu Prof. Iya. Sebelumnya yang sekarang Yang dia kan yang sebelum, sedang dan akan. ya yang sebelumnya. Nah, itu sebelum. Iya, itu. Yang sebelumnya kan dia belajar sambil mendengarkan musik Betul. seperti Sesuai kebiasaannya. kayak belajarnya. Ya, tapi kan masih tidak fokus. Oh gitu. Ya, itu dia harusnya mengidentifikasi untuk mencari-cari gimana cara fokusnya belajar. Oh gitu. Dengan kesenangannya dia. Iya. Kayak contohnya itu tadi belajar sambil dengerin musik. Iya. Berarti untuk yang sudah dilakukan ada tambahannya, koreksinya apa nak? Seva lebih fokus begitu ya? Iya. Fokus dan mulai Dan mungkin kalau bisa saya tambahin yang metode sebelumnya, menurut saya itu mendengarkan lagu itu ada plus ada minusnya. Iya. Karena mau nggak mau pendengaran kita adalah yang indera paling kuat yang kita miliki. Soalnya apa? Dari lagu kita bisa ke bawah suasana. Nah, kalau misalnya pas belajar tiba-tiba lagu-lagu sedih, lagu-lagu kangen-kangenan, Oke betul. keinget lagi dong. Oke betul. Mungkin playlistnya mungkin diganti sama Iya sih masuk. waktu sebelumnya Lawatan. Begitu Iya. gimana Budion? Salawatan. Salawatan yang menyentuh hati gitu ya. Ya, mungkin ini cuma apa ya, masalah waktu aja. Iya. Oh, betul. waktu. masalah Mungkin lama kelamaan ya sudah. Pokoknya Sembuh. Iya. Emang sebelumnya playlistnya setia apa ya? Kalau yang sebelumnya, Kayaknya lebih waktu yang awal-awal kenal tuh manisnya itu lagu-lagu yang punya tenaga yang wah gitu. Terus seketika Ngedown. set. ya Ganti ya playlist. ganti playlist gitu. Lagunya Joji gitu. ya mungkin cuma perlu ganti playlist. Mungkin bisa menambahkan ya nak ya untuk kayak belajar, artinya kan setiap individu punya kecenderungan masing-masing ya. Ketika Seva memilih belajar dengan mendengarkan musik, berarti Seva termasuk tipe kayak belajar auditorial gitu ya. Kemudian di sini masukan dari teman-teman Seva yang Husna tangkap tadi, pilihlah playlist yang tidak Sedih. apa ya Memicu. kebaperan kamu gitu ya, apa seperti itu nak? Iya. Ya, jadi tadi Budion menyampaikan coba sholawat gitu ya. Mungkin playlist yang lain gitu. Oke, sebenarnya memilih kayak belajar sudah tepat, tinggal playlistnya itu yang sedang dilakukan ya, yang sedang dilakukan berdamai dengan waktu tadi sudah dikuatkan oleh Budion ya, memang seperti itu begitu ya nak ya. Terus yang akan dilakukan Lebih ditambahin lagi mungkin Bu, tadi benar yang awal tadi menurut saya mungkin bersahabat dengan orang lain itu bagus, tapi sebelum mencapai titik itu saya juga harus perlu waktu yang lama dong buat bersahabat. Jadi ya, saya harus dalam perjalanan ini saya juga harus mengurangi rasa sedih saya. Intinya yang saya dapatkan dari pendapat teman-teman dan Busna sendiri itu yang pertama mencintai diri sendiri, bahagia, terus menyibukkan diri dengan hobi. Nah, terus kalau belajar fokus, terus mengganti playlist. Walaupun mungkin kayaknya agak berat, soalnya kalau misalnya lagi mood saya lagi itu kayak maunya itu pengennya itu juga didukung dengan suasana gitu. Jadi dalamnya biar wah, tapi nggak apa. Nah, biar kayak hidup ini seolah-olah kayak ada back sound-nya gitu. Nah, tapi nggak apa, mungkin nanti bisa saya coba. Siapa tahu saya bisa lupa dengan kesedihan terus ikut. Wah. Oke, ingat pada tujuan utama kita adalah kebertanggungjawaban kita untuk belajar dan menggapai prestasi lagi ya. Artinya dengan cara-cara yang tadi harapannya menjadi stimulus kalian untuk kembali bersemangat, kembali kembali kepada diri kalian yang sebelumnya, jadi yang penuh dengan semangat dan prestasi yang luar biasa. Betul ya, karena seusia kalian itu memang mengalami tahapan mulai tertarik dengan lawan jenis ya, mulai bersimpati itu sudah ada pada fase ini. Kita bisa main
selain hobinya main game itu juga bisa untuk ya relax. Tapi kan kalau main Kalau game main nanti gamenya lost jangan yang jangan yang kompetitif. Nah, iya. Jangan game kompetitif. Tapi Iya. Kita nanti malah Nanti malah nanti kalau langsung aku sedih main game. Aduh, kalah tambah sedih. Oh, begitu ya. Kan ya, itu lingkaran Iya. Oke. ya nggak apa, terlepas dari permasalahan yang mungkin dialami sama remaja yang sensitif, saya akan bertanggung jawab dengan kebahagiaan sendiri. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Seva. Oke, anak-anak, mungkin hari ini kita hanya membahas Seva saja ya, Nak ya. Sekali lagi, nanti di next pertemuan berikutnya kita akan membahas di program yang sama. Kita akan bertemu lagi dengan kelompok yang sama ya, Nak ya. Iya. Membahas satu persatu, tapi saat ini itu Seva saja ya. Silakan Seva dari masukan Budion, masukan Ilham, Disna, Ima, dan Sarwana. Sekarang Seva rumuskan planning Seva seperti apa ya dari Nah, program ini. Seperti yang saya katakan tadi, saya Oke. mungkin bakal nyoba ganti playlist untuk 1-2 hari mungkin, Bu. Baik. Nanti kalau misalnya ada perubahan, saya lanjutkan. Kalau enggak, sesuai yang dikatakan Bu Husna, ikuti, rasakan, Nikmati. Nikmati, resapi, nikmati, Iya. dan terbiasa dengan Ya. itu. Oke. Terus Berikutnya. mungkin saya akan kembali membuat musik. Kan saya juga itu, Bu. Saya juga buat musik juga, seorang produser Oke, musik luar elektronik. biasa. Mungkin daripada main game, dan kebetulan game saya kompetitif. Takutnya nanti waktu pengen meluapkan, mencari kesenangan, terus kalah, Tambahin malah lagi makin ya. makin jatuh. Udah jatuh makin jatuh gitu. Nah, jadi mungkin nanti saya akan mau membuat musik lagi yang baru. Terus itu mungkin bisa mengembalikan mood saya itu, Bu. Oke. Nah, dan yang terpenting saya akan bertanggung jawab untuk merebut kembali prestasi saya dan semua saya. Oke. Bertanggung jawab, belajar lagi yang rajin Iya. dan merebut lagi prestasi yang Nah, sempat benar. down begitu ya, Nak Iya. ya. Saya kira dari apa yang disampaikan Seva itu sudah sebuah kesimpulan ya dari teknik WDIP tadi ya. Won-nya sudah, doing-nya sudah, evaluasinya sudah kita evaluasi bersama, planningnya juga sudah disampaikan oleh Seva ya. Baik, sebelum kegiatan ini kita akhiri ya anak-anakku, apakah ada lagi yang perlu kita diskusikan terkait masalahnya Seva? Sepertinya relate. jelas. Sudah relate ya, cukup relate ya. Relate, Bu. Iya, Seva mau menyimpulkan ulang atau teman-teman sudah cukup jelas dengan apa yang disampaikan Seva tadi? Iya, cukup jelas. Cukup jelas ya, karena diskusinya ini sudah mengalir sekali, jadi semuanya sudah ikut berpartisipasi ya, Nak ya. Gitu. Saya hanya ingin memberikan penguatan ya, anak-anakku. Sekali lagi di teknik konseling kelompok WDIP ini yang perlu kita tekankan, sekali lagi Bu Husna ingin menekankan adalah kebertanggungjawaban kita dalam belajar ya, Nak ya. Jadi mari dari konseling kelompok pada hari ini yang sementara diwakili Seva, kalian semua sudah punya gambaran ya terhadap won kalian, do kalian, evaluasi dan planning kalian, bahwa kita harus bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Kita bisa membuat sebuah perencanaan secara runtut ya atas apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan harus kita evaluasi dan kita planning, begitu ya, Nak ya. Baik, sebelum kegiatan ini berakhir ya, Bu Husna ingin mendengarkan ya kesan pesan kalian ya, siapa yang ingin menyampaikan bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Oke, silakan Ima. Kesan dan pesan saya di sini konselingnya kita bisa tahu pendapat dari teman-teman, gak cukup dari satu orang saja gitu Bu. Kita bisa berdiskusi bagaimana planning kita ke depan, terus apa yang salah dari kita. Secara nggak langsung kita semua tadi juga mengintrospeksi diri. Ya. Ya. Siapa tahu relate gitu ya. Emang relate. Oh, emang relate. Hanya ada identifikasi dan apa yang mencoba untuk mengintrospeksi ya, kita kembalikan pada diri kita. Baik, yang kedua, pengalaman apa sih yang kalian dapatkan dari kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini? Oke, silakan Ilham. kalau pengalaman yang paling berkesan itu keseruan Bu yang di sini.
Apalagi satu masalah aja itu bisa membuat kita tertawa bersama, kita bisa sharing, kita bisa berempati sama yang lain, dan yang paling penting keharmonisan kita bersama. Oke, luar biasa ya. Oke, pertanyaan yang terakhir, nak. Rencana tindak lanjut kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini apa? Silakan Bu Dion. Mungkin saya akan lebih banyak lagi untuk berdiskusi, untuk men-sharing untuk menyelesaikan masalah saya di sini. Artinya, ya silakan Bisma, monggo. Enggak, kamu dulu lah. Rencana saya dari diskusi tadi itu lebih semangat lagi dalam belajar, terus dalam tadi planningnya itu intinya lebih giat belajar lagi, sama lebih bisa berdiskusi sama-sama. Lagi pula kan belajar juga kewajiban. Iya, betul. Belajar adalah sebuah kewajiban ya, nak ya. Kalau prestasi itu sebuah penghargaan itu, ya itu bonusnya. Yang penting kita bertanggung jawab untuk belajar lagi, membalikkan kewajiban kita ini ya, nak ya, bertanggung jawaban itu. Tanggung jawab Ya, masing-masing. saya tertarik sekali dengan rencana tindak lanjutnya Bu Dion tadi ya. Ternyata kita nggak sendiri ya Bu Dion ya. Nah, kita banyak teman ya. Nah, kita bisa saling eksplor satu sama lain, kita saling berempati satu sama lain, seperti yang disampaikan Ilham ya, kita saling berkolaborasi untuk menemukan solusi ya dari permasalahan teman kita ya. Kita merasa memiliki keluarga ya, memiliki kebersamaan yang indah di sini, begitu ya nak ya. Oke, selanjutnya tolong diperiksa di HP kalian masing-masing. Ibu akan membagikan evaluasi hasil dari kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini ya. Saya akan share link Google Form ke grup kita, silakan dibuka anak-anak, silakan dikerjakan. Monggo silakan. Silakan dibuka ya. Oke. Baik, sudah semua ya? Sudah. Oke, baik anak-anak, kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini sudah kita laksanakan bersama. Semoga banyak hal baik yang bisa kita dapatkan, semoga banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dari kegiatan ini anak-anak ya. Sekali lagi Bu Husna tidak henti-hentinya menyampaikan jangan berhenti, jangan lelah untuk berbuat baik pada sekitarnya ya, terutama pada orang-orang terdekat kita ya, pada teman-teman kalian ya. Tetap semangat, sehat selalu ya. Kira tadi kegiatan ini sudah kita buka bersama dengan doa. Sekarang kita tutup bersama dengan doa, dengan harapan kita mendapatkan keberkahan, kebermanfaatan ya nak ya dari kegiatan ini. Silakan anak-anakku, kalian berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi Bu Husna ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan kalian, dan Bu Husna persilakan anak-anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas kalian. Oke, saya akhiri anak-anakku ya. Salam sukses selalu. Semangat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.